Selamat pagi semua. Hari ini saya ingin berbicara tentang kemerdekaan yang sejati. Kita sudah merdeka atau kita sebenarnya belum merdeka? Galatia 5 ayat yang ke-1 menulis seperti ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama, bebas dari penjajah. Yang kedua, lepas dari tuntutan. Dan yang ketiga, tidak terikat. Yang menarik di ayat ini, di Galatia 5 ayat 1 ini dituliskan ada kata-kata begini, sungguh-sungguh merdeka. Kata sungguh-sungguh kan memiliki pengertian yang sepastinya, yang sebenar-benarnya, yang sejatinya. Berarti begini, ada orang-orang yang sepertinya gak yakin dia seperti udah merdeka atau belum. Padahal jelas Galatia 5 ayat 1 begini, Kristuslah yang sudah memerdekakan kita. Saudara, kalau orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, setidaknya dia memiliki 2 impact, 2 dampak yang ada dalam hidup. Yang pertama kita bilang apa dalam Galatia 5 ayat 1? Berdirilah teguh. Orang yang sudah merdeka, yang sudah dimerdekakan oleh Kristus adalah orang-orang yang tetap berdiri teguh dalam hidup. Berdiri teguh kan artinya gak gampang goyang, gak gampang jatuh, gak gampang rebah begitu ya. Saya mau bilang begini, Tuhan gak pernah janji bahwa langit selalu biru. Kadang suka mendung ya saudara kalau mau hujan. Tuhan juga gak pernah janji bahwa jalan selalu rata. Ada tikungan, ada tanjakan, ada turunan. Kadang suka patah ya belokannya. Nggak pernah janji, tapi yang saya tahu begini, Tuhan janji selalu menyertai saudara. Yang setuju boleh bilang amin. Hari-hari ini kondisi ekonomi sedang sulit Bapak Ibu. Cari uang juga nggak gampang. Ada mungkin banyak beberapa teman-teman yang alami PHK, pemutusan hubungan kerja, atau mungkin pengurangan gaji. Karena memang kondisi ekonomi sedang sulit. Pertanyaannya adalah begini, Anda dan saya harus tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Tetap berdiri teguh untuk mengandalkan Tuhan. Tetap berdiri teguh untuk berharap sama Tuhan. Tetap berdiri teguh untuk berdoa sama Tuhan. Karena itu yang paling baik. Kita sudah dimerdekakan. Pertama harus berdiri teguh. Sebagai kepala keluarga harus berdiri teguh buat keluarga. Sebagai istri harus berdiri teguh buat keluarga. Yang setuju boleh bilang amin saudara. Kalau mau tahu sebuah kondisi bangunan baik atau tidak, maka tanda petik ya saudara, harus ngalamin yang namanya ujian dalam hidup. Satu kali saya pernah renovasi rumah Bapak Ibu. Ketika renovasi rumah dalam kondisi siang, gak ada hujan, kita gak pernah tahu kualitasnya. Semuanya baik. Tapi waktu ada hujan, air hujan mulai merembes ke dalam, berarti kita tahu kualitas daripada atapnya kurang baik. Harus diperbaiki lagi. Hidup kadang begitu loh. Kalau kondisi biasa-biasa aja, kita gak akan pernah tahu seperti apa kualitas kita. Tapi waktu ngalamin badai, waktu ngalamin pergumulan, kita akan tahu kualitas kita. Kita akan tahu seberapa hebat kita punya hidup. Dalam apa saudara? Menghadapi krisis ada. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan mundur. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita berjalan sendirian. Amin saudara. Yang kedua yang Alkitab bilang begini, waktu kita sudah sungguh-sungguh merdeka, yang kedua dikatakan begini, tidak hidup lagi di dalam kuk perhambaan. Saudara tahu ya artinya kuk? Kuk itu kan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kayu yang dipasang
di dalam kerbau atau lembu saudara untuk membajak ya. Itu konteksnya kan seperti itu ya. Kita tidak lagi hidup di dalam kuk. Hamba itu kan bicara dua, kalau yang Alkitab tulis ya. Yang pertama adalah hamba dosa. Di dalam Yohanes dikatakan begini, Yohanes 8 ayat 34 tulis begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes jelas menulis, kalau kita berbuat dosa, kita adalah hamba daripada dosa itu tersebut. Tapi yang kedua yang saya mau bilang ini lebih keren lagi ayat Roma 6 ayat 18 menulis begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Wow, ternyata Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa supaya apa? Supaya kita menjadi hamba kebenaran. Keren. Anak-anak muda harus menjadi hamba kebenaran, hidupnya dalam kebenaran. Waktu pacaran harus pacaran di dalam kebenaran, waktu bekerja harus bekerja dalam kebenaran, sebagai suami harus menjadi suami yang hidup dalam kebenaran, mengasihi istri, mengasihi keluarga di dalam kebenaran. Sebagai istri juga harus hidup di dalam kebenaran, melayani suami di dalam kebenaran, dan memberkati keluarga di dalam kebenaran. Kita sudah tidak lagi ada dalam kuk dosa, karena Kristus telah yang sudah memerdekakan kita. Yang setuju boleh bilang amin saudara. Kalau kita sudah dimerdekakan di dalam Galatia 5:1, maka harusnya kita mengalami dua hal dalam hidup. Yang pertama, Anda dan saya orang yang berdiri teguh. Amin. Yang kedua, kita nggak lagi hidup dalam kuk perhambaan. Terima kasih. Sekian video dari saya. Nantikan video-video saya berikutnya. Semoga boleh menjadi berkat. God bless you all.